Halo semuanya. Wah, nungguin ya. Sorry ya, baru jam segini bikin video. Wah, biasalah. Oke, kita general reading ya. Kita kali ini pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Ambil yang berpositif aja, yang berfaedah, yang bermanfaat untuk hidup kamu. Dan ini energinya bisa terbalik, bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa aja itu energi kamu juga ya, terbolak-balik, atau energinya bisa random, bisa ngacak. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa. Oke. Aku juga mau ingetin, kalau mau personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ya. Untuk konsultasi juga bisa. Hubungi kontak terbaru yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke, judul atau tema di general reading kali ini, yang merasa kehilangan kamu. Oke, buat yang kepo, siapa yang merasa kehilangan kamu, Kak? Oke, kita lihat tarotnya. Oke, belum. Aku shuffle lagi ya. Yang merasa kehilangan kamu. Ada kartu Three of Swords. Oke. Ya. Lihat. Oh. Ten of Chalices. Oke. Ada Two of Swords. And then ada Four of Chalices. Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, Hermit. Wow. Oke. Jadi ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius sih. Tapi yang kuat banget itu Cancer, Virgo, Sagittarius, Pisces. Ya, lumayan ya. So, yang merasa kehilangan kamu, aku ngelihat ini orang sudah lama kamu kenal. Bisa ini memang kalian kenalnya zaman-zaman dulu, waktu sekolah mungkin, waktu ya mungkin pernah kerja bareng, belajar bareng, atau kalian itu kenal dulu pada saat masih immature, masih kekanak-kanakan, atau dia masih childish saat sama kamu ya, masih adik-adik. Bisa vice versa. Ada perbedaan usia sih menurut aku ya. Ada yang dedek-dedek, ada yang sudah dewasa. Nah, tapi di sini aku lihat indikasi yang benar-benar kuat banget itu kalian berkonflik, kalian terpisah. Ini memang karena ada pengaruh orang lain. Bisa tentang orang ketiga, bisa pihak ketiga, keempat, kelima yang mencampuri. Aku ngelihat lebih kayak pengaruh keluarga ya. Bisa beda latar belakang keluarga, kalian berbeda. Jadi ya, salah satu tidak punya prinsip, salah satu tidak punya pendirian. Jadi mudah dipengaruhi. Kalau kamu yang merasa kecewa, kamu ngerasa tersakiti karena orang ini, itu tandanya ya orang ini yang belum punya pendirian.
Jadi masih mau terombang-ambing, masih mau diaduk-aduk oleh orang di sekitar dia gitu. Bisa vice versa. Dan kondisi orang ini sekarang stuck ya. Dia kayak berkelana kemana aja. Dia jalani hubungan sama siapa gitu ya, tetap aja. Tetap kayak dia sering banget ngerasa kosong. Dia ngerasa kesepian. Dia ngerasa lonely. Dia ngerasa kayak ya hidupnya stuck. Dia stagnan gitu. Dan aku ngerasa beberapa kalian energinya mirror bersama orang ini. Jadi kamu stuck juga sama dia gitu, stagnan ya, maju kayak berat, mundur juga berat gitu. Karena beberapa ini ada yang udah terikat sama orang lain, bahkan sudah punya komitmen sama orang lain. Cuma di sini tuh aku ngerasa bukan tentang bagaimana bisa bersatu atau enggak ya, tapi lebih kayak orang ini membuat kamu banyak belajar tentang kehidupan, bagaimana bisa lebih bersabar, lebih dewasa, lebih bijak, bahkan lebih spiritual gitu. Terus aku lihat orang ini sedang merasa sendiri. Jadi kalau dia dalam keramaian, dia itu kayak ngerasa benar-benar hambar, merasa kosong. Karena ya kamu seperti dunianya ya. Jadi kalau kamu dunianya, itu tandanya dia sering cari tahu kamu di dunia maya ya, karena kamu dunianya gitu. Jadi ya segala sesuatu tentang kamu, segala apapun lah tentang kamu, dia pasti kepo. Dia kayak selalu ingin tahu tentang kamu. Terus aku ngelihat mungkin ada beberapa ya kalian yang sudah jaga jarak atau memang berjarak. Jadi kayak ya kita nggak perlu lagi bertemu, kita nggak perlu lagi komunikasi, bahkan untuk nge-save kontak lu aja gue udah nggak mau, atau kita nggak perlu berteman di sosmed, gak guna juga buat gue. Nah tapi tetap aja ngerasa kehilangan. Apalagi dia ya, terutama dia yang membatasi ya, dia yang kehilangan gitu. Dan aku ngerasa ya orang ini tuh kehilangan, tapi kehilangan dalam diam gitu. Kehilangan dalam diam itu dalam arti dia memikirkan kamu dalam diam, dia mencintai kamu dalam diam, dia merindukan kamu dalam diam, dia stalking kamu dalam diam. Jadi dia masih cari tahu tentang kamu dalam diam. Dia masih lihat media sosial kamu dalam diam juga. Jadi ini orang diam, diam, dan diam. Mungkin kamu ketemu dia nanti ya, bisa aja nafasnya udah bau ya, nafasnya udah bau banget. Karena kebanyakan diam gitu. And then aku lihat mungkin selama ini karena dia terlalu banyak pilihan ya, dalam arti ya bisa juga dia banyak prioritas. Kamu tuh nggak number one buat dia, kamu tuh nggak nomor satu. Jadi dia merasa ya kayaknya ada deh yang masih mau sama aku selain kamu, atau ya kayaknya kalau sama kamu tuh ribet, atau sama kamu tuh banyak drama, atau ya banyak lah overthinkingnya tentang kamu. Jadi dia merasa ya mengakhiri hubungan kamu tuh kayak udah keputusan terbaik menurut dia, padahal dia ambil itu pada saat dia emosi. Jadi ada di sini yang membuat keputusan karena emosi sesaat, karena ego, karena selfish, karena pride-nya tinggi. Jadi kayak ya mending gue yang mengakhiri supaya gue bergengsi gitu ya. Kayak sekarang itu kan banyak banget penyakit gengsi ya. Jadi kayak siapa yang duluan mengakhiri itu yang gengsinya naik gitu. So ya itu sih yang dia rasain. Tapi kembali lagi ya, kalau kita mengambil keputusan berlandaskan ego, berlandaskan gengsi, pada akhirnya ya menyesal. Dan orang ini menyesal sebenarnya
Mungkin di awal ya dia merasa tuh, gue hebat nih, gue yang ngeblokir lo, gue hebat nih, gue yang hapus akun. Tapi nggak usah besoknya ya, beberapa jam lagi gue nyesel. Jadi gue stalking lo lagi di sosmed, gue kayak berpikir, menimbang-nimbang lagi, apa pantas ya gue buka blokiran lagi, apa gue nunjukin akun gue lagi, gue nunjukin nomor gue lagi, gitu. Jadi ya cukup banyak kasus kayak gitu sekarang ya. Beberapa, bahkan mungkin sebagian besar ada yang merasa seperti itu ya. Ini bisa energi dia, bisa energi kamu ya, bisa vice versa. Dan aku ngelihat beberapa ini cintanya cinta yang tidak jelas hubungannya. Jadi ada yang kayak belum mengutarakan cinta, belum say I love you, belum ada hubungan yang jelas. Ada juga yang kayak cintanya rahasia, hubungannya dalam diam gitu. Jadi aku ngerasa ada beberapa nih ya, mungkin gak semua, ada beberapa kalian yang hubungannya ini kayak ya kita tahu kita saling cinta tapi kita diem-dieman. Kita tuh nggak ada hubungan emang, tapi kalau lo lihat postingan gue kayaknya seneng banget gitu. Lo lihat story gue kayaknya seneng banget gitu ya, padahal lo bukan siapa-siapa, gue juga bukan siapa-siapa lo. Terus lo ngeblokir gue, tapi kok rasanya sakit ya, padahal gue juga nggak tahu kita tuh kenapa. Jadi ada yang rasa kayak gitu, ada juga yang kayak kok kontak lu nggak ada lagi sih di WhatsApp gue, kok lo nggak berteman lagi ya sama gue, kenapa ya, lo kenapa ya, ini feeling gue lo kayaknya ada konflik batin deh sama gue, tapi apa ini perasaan gue aja, soalnya kan kita nggak ada ngomong tentang cinta. Nah, beberapa mengalami itu. Oke, kita lihat lagi. Mau ketawa aja. Kita lihat lagi ya, Kak. Dia tuh kehilangan kenapa? Round and round. Oke. Ian. Message in a bottle. A change in the wine. Treasure Island. And then ada between words. Oke. Jadi dia tuh kehilangan karena dia ngerasa kok kamu aja yang ada dalam isi kepalanya gitu. Dia baru bangun, dia lagi kerja, lagi studi, mau tidur juga mikirin kamu. Jadi kayak ngerasa sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara kita berdua ya, semacam ada chemistry atau bau-bau telepati atau bau-bau ikatan spiritual, atau ya gue ngerasa aja lo tuh bagian atau part dari soulnya gue gitu, kayak aku ngerasa kamu kayak bagian dari jiwaku. Nah, dia merasa seperti itu, Kak. Dan dia tuh lagi baper banget waktu kehilangan kamu ya. Yin di sini. Jadi itu kayak energi yang benar-benar bapernya luar biasa, bawa perasaan terus kalau mikirin kamu. Ya, syukur sih kalau hubungan kalian jelas. Jadi jelas juga dia kehilangannya kenapa ya. Tapi kalau hubungannya nggak jelas, contohnya kayak ya, gue ngerasa kita tuh seperti mirror, atau gue ngerasa lo tuh soulmate gue, atau twin flame-nya gue, tapi kita kan gak jelas nih hubungannya gimana gitu ya kan. Cuma kok lo ngeblokir gue ya rasanya sakit banget ya gitu ya. Akun lo gak ada lagi, nomor lo gak ada lagi tuh kayaknya menurut gue ya kayak kehilangan ya. Jadi kamu pun kehilangan dia sebenarnya. So
Yang paling beratnya juga ya, orang yang kehilangan kamu ini menyesal karena membuat batasan itu secara tiba-tiba. Mungkin dia pergi, atau dia mengakhiri komunikasi, atau dia nggak respon komunikasi kamu, atau dia blok, atau apapun lah ya. Dia bisa mengundurkan diri dari sosmed, atau dia pasif di sosmed. Aku ngerasa dia kayak nyesalnya luar biasa, nyesel banget, nyesel lah nggak berteman sama kamu lagi di media sosial. Dia merasa, kok bisa ya gue kayak gitu, kok bisa ya gue akhiri komunikasi. Andaikan waktu itu gue ngechat lo, andaikan waktu itu gue respon komunikasi untuk lo, tapi ya gimana ya. Gitu, overthinking. Jadi sebenarnya nggak hanya kamu sih ya yang gelisah, Kak. Aku ngelihat ini energi spiritualnya kuat. Ada The Hermit, dimana itu kayak suasana yang benar-benar spiritual, entah kamu atau dia ya. Apalagi kalau ini energi mirror, dua-duanya saling menarik diri. Sebenarnya ini koneksi yang misterius ya, apalagi kalau hubungannya misterius. Ya kalau misterius hubungannya nggak jelas ya. Yang kayak kita belum ngomong nih, gue belum ngasih tahu isi hati gue belum nyampein unek-unek gue. Cuma rasanya nggak komunikasi dengan lo itu kayak kehilangan banget. Kayak kita tuh udah menjalin kasih berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kayak sakit banget setelah kita nggak komunikasi. Gitu. So yeah, aku rasa entah kamu atau dia, kalaupun memang ini energinya dia, energi dia yang mengakhiri komunikasi, dia yang kehilangan, dia yang menyesal, dia coba untuk berkelana, untuk singgah sana singgah sini, bahkan celup sana celup sini. Ya aku rasa dia tetap merasa bahwa kamulah kebahagiaan dia, bukan dengan siapapun ya. Cuma ini suasananya benar-benar pelik dan dia merasa sangat ringkih ya. Jadi kayak udah penuh dengan penyesalan, kehilangan. Belum lagi ya, dunia kalian sudah berbeda sekarang ya. Mungkin dia di kutub utara, kamu di kutub selatan. Atau ya kayak apa ya, udah beda lah kamu sama dia sekarang. Dia merasa kita tuh udah dua dunia yang berbeda, atau kita tuh udah sangat beda status, sangat beda kedewasaan, atau kita udah beda finansial. Gue udah susah lah menjangkau lo lagi, gimana gue nggak tahu gitu. Itu sih. Bahkan ada beberapa di antara kalian dealing dengan orang yang mudah menyerah. Dia yang buat kesalahan, dia yang pergi, dia yang childish, dia yang mengundurkan diri. Jadi ya, mungkin dia menolak untuk belajar menjadi dewasa, atau memang dia belum siap mencintai dengan dewasa. Jadi ini orang ya cuma sibuk memikirkan kamu, cuma sibuk cari tahu tentang kamu, cuma sibuk stalking kamu saja. Gitu. Dan beberapa di sini banyak yang tricky ya. Ada beberapa dari kalian dealing dengan orang yang masih mau tricky. Jadi memulai drama demi drama. Jadi dramanya berlapis-lapis ya. Berapa lapis? Ratusan. Jadi ya dia menyelipkan drama lagi di dalam fase healing ini gitu loh. Kayak kamu nggak bersama dengan dia, tapi dia menyelipkan drama itu. Contoh, beberapa dari kalian mungkin menerima komunikasi dari orang gak jelas. Tiba-tiba mungkin ada akun-akun yang gak jelas menghubungi kamu, nomor yang gak jelas ya. Bisa saja itu dari dia. Apalagi kalau kamu yang sudah sangat intuitif ya, kamu yang udah sangat spiritual, udah tahu kata hati kamu ya, pasti kamu ngerasa lah ada kayak
bau-bau tidak sedap gitu ya. Seperti kayak ada udang di balik bakwan. Wah, enak tuh. Ya kayak ada udang di balik batu, di balik triki-triki orang ini gitu. And then kita lihat lagi. The Tower. High Priestess. Six of Swords. King of Wands. Eight of Pentacles. Magician. Oke. Jadi waktu dia kehilangan kamu, dia ngapain? Selain stalking, selain overthinking. Ya, aku sih ngerasa ya, buruk-buruknya mungkin gak semua. Oke? Aku ulangi, ini mungkin gak semua. Tapi ada beberapa dari kalian, mungkin 1, 2, atau 3 orang dealing dengan orang yang nekat. Jadi kalau orang yang nekat, itu bisa sadap nomor kita. Mungkin ada yang sadap nomor kamu, nomor WhatsApp, atau nomor ya, atau ada yang hack akun kamu atau apa. Ada yang sampai nekat kayak gitu ya. Jadi butuhlah untuk menjaga privacy ketika kita mempunyai sosial media. Lindungi akun kamu, safety ya. Lindungi akun kamu, apapun akun itu. Ada juga yang nekatnya itu sampai kayak nanya-nanya orang pinter, nanya-nanya. Ya mungkin dia punya teman yang punya indera keenam atau orang yang intuitif atau apa ya. Bisa saja dia kepoin kamu, dia cari tahu tentang kamu lewat orang-orang kayak gitu. Ada juga yang cari tahu lewat saudara kamu, teman kamu, atau mutual friends kamu di media sosial. Mungkin kalian punya seseorang yang sama-sama kalian kenal, atau dia minta tolong ke keluarga, saudaranya, temannya, atau siapalah. Misalnya kayak, ya kalau dia udah nggak berteman sama kamu di sosmed, kan dia masih bisa kepoin kamu tuh dari akun saudaranya lah, orang tuanya. Misal kayak gimana ya, gue mau kepoin story WA lo, gue mau kepoin story WhatsApp lo, tapi kita kan udah nggak berteman nih di WhatsApp. Ya gengsi juga kan, buka blokiran, gengsi juga gue nunjukin nomor gue lagi. Jadi ya pinjam HP mama lah atau HP siapa gitu ya, supaya ngeliat story kamu gitu kak ya. Ternyata kamunya mungkin ada yang udah pasif. Karena ya kamu ngerasa lah kehilangan juga. Dia kan udah gak ada tuh di kontak kamu atau di daftar teman kamu. Jadi kan kamu jadi males update story ya kan. Jadi kayak kena zong juga dua-duanya gitu ya. And then ada juga yang kayak apa ya, ya semacam ini sih, cuma mau lihat kamu online atau enggak, lihat dari nomornya yang lain ya. Kan kalau kita punya nomor lain kan kita masih bisa lihat kamu tuh online atau enggak. Karena menurut dia, melihat kamu online ya, dia ngelihat WhatsApp kamu ada tulisan online aja, dia langsung mendapatkan energi yang bergairah. Energi yang kayak ya kamu tuh penyemangat buat hidupnya. Jadi lihat kamu online aja udah senang, walaupun kamu nggak ada di sisinya, kayak gitu ya. So ya banyaklah triki orang ini ya. Bisa juga kayak seketat apapun sosial media kamu dia bisa jangkau, bisa kayak nyoba-nyoba aplikasi atau lewat jalur-jalur culas supaya bisa terobos akun kamu, supaya bisa lihat story kamu walaupun di privacy, supaya bisa lihat akun kamu ya. Dia rela sih bikin akun palsu atau apa ya, yang penting bisa aja gitu masuk ke lapak kamu. Gitu. So ya, aku rasa kayak gitu sih rasa kehilangan dia. Dan aku lihat terkadang dia tuh sedihnya luar biasa ya. Terkadang dia sedihnya luar biasa banget, terutama di malam hari. Apalagi di malam hari itu dia kesepian, susah tidur,
gelisah. Sebenarnya dia gelisah karena dia punya rasa bersalah ya, kalau dia pernah menyakiti kamu. Ini energinya bisa vice versa. Jika kamu yang punya banyak perlakuan baik ke dia, kamu mungkin banyak support atau banyak berkorban ke dia, bahkan bersabar untuk dia selama ini ya, aku rasa kamu tuh kayak susah lah dilupakan oleh dia. Jadi perasaan dia tuh campur aduk sama kamu, Kak. Kalau ditanya cinta ya cinta, bahkan makin cinta gitu. Karena rasa bersalah itu kerasa banget, kayak sebenarnya yang lo nggak pantas gue sakitin gitu. Terutama kalau kalian dealing dengan sosok yang sudah menarik diri dan sudah introspeksi diri ya. Tapi ada juga di sini yang masih kayak berpetualang lagi, singgah sana singgah sini, cobain ini itu. Ada juga yang kayak memilih yang lain, merasa bahwa ya pura-pura lupa aja gitu sama kamu. Tapi kan pura-pura lupa itu kan cuma lagu ya. Bukan, maksudnya pura-pura lupa itu kan cuma statement aja bagi dia, karena nggak dia realisasikan gitu. Dia nggak realisasikan. Jadi ya kayak ya berusaha pura-pura lupa, tapi dalam hati masih ingat sama kamu. Aku rasa orang yang terus-menerus merasa baik-baik saja tanpa merasa bersalah sama kamu ya, itu tandanya nih orang masih mempersilahkan energi toksik dalam hidupnya gitu. Apalagi misalnya nih dia merasa banyak yang lebih baik dari kamu, atau banyak yang lebih wah dari kamu. Nah, kalau dia malah memilih yang lain ya aku rasa pun dia nggak bahagia. Jadi dia membiarkan diri bersama yang lain itu juga kayak ya untuk nama baik aja mungkin, atau kayak supaya hidupnya terjamin, atau supaya dia mendapatkan penerimaan di keluarga, di lingkungan, kayak gitu kan. Itu jadi dia ini sebenarnya kalau dilihat kehidupan dia sekarang, bagaimanapun memang gak terasa sih kebahagiaan itu. Sama siapapun dia nggak merasa energi yang sefrekuensi, dia nggak merasa energi yang sevibrasi, sefrekuensi. Jadi kayak berat lah. So kehidupan dia penuh dengan kepalsuan ya, kalau dia terus menerus hidup bersama orang-orang toksik, orang-orang yang ngasih racun dalam hidupnya. Jadi kalau kita bawa ego kita, merasa bersalah tapi tidak memperbaiki keadaan, ya hidup kita bakalan begitu-begitu aja. Tidak akan ada perubahan. Memang sih ada aja perubahan, bisa tentang makin banyak orang yang mendekati, atau makin banyak materi, atau makin banyak ya kehidupan sosial. Tapi kan tetap aja yang tahu kita bahagia ya kita sendiri gitu kan. Yang tahu diri kita bahagia ya diri kita sendiri gitu. Jadi bisa dibilang cukup sedih. Cuma orang ini kalau dia egonya tinggi ya, dia akan merasa baik-baik saja, dia akan merasa nggak kenapa-kenapa. Tapi sebenarnya dia rapuh, dia sangat hancur gitu. Dia ngerasa banget kalau di dalam keramaian tetap aja dia kehilangan kamu. Begitu ya. Jadi kalau ini hubungannya berubah ke arah lebih baik, nih orang pasti berubah juga ke arah lebih baik, baru bisa datang ke kamu, menawarkan cinta, menawarkan pertemuan, menawarkan komunikasi, dan menawarkan hal-hal baik kalau dia mau berubah gitu. Orang yang mau berubah ya,
orang yang dealing sama kamu ini kalau mau berubah, itu tandanya ya semesta dan Tuhan masih memberikan takdir untuk kalian gitu. Semesta dan Tuhan menunjukkan kalau dia ini masih layak buat kamu. Kalau nih orang menerima atau ya melakukan perubahan lah dalam hidupnya kayak gitu. Kalau dia benar-benar menerima hidayah, dia mau tertuntun, mau benar-benar ke arah spiritual kayak kamu, mau berubah ya, itu siklusnya bisa saja memang akan menjadi soulmate kamu, akan menjadi twin flame, atau memang ya pada akhirnya terjawab kalau kalian itu twin flame gitu. Kalau dia berkaca pada kamu, karena aku lihat ya kamu mengabaikan dia kan, kamu kayak udah capek menghadapi dia. Jadi pada saat dia merasa kehilangan kamu, sebenarnya disitulah dia harus merasa perlu berkaca bahwa kamu tidak terlalu peduli lagi pada dia ya, karena dia memang pernah tidak peduli sama kamu. Jadi orang yang berkaca itulah orang yang sudah ada kesadaran diri gitu. So ini semua kembali ke diri kalian masing-masing ya. Kalau kamu rasa dia layak untuk dipertahankan ya, lihat dululah perubahannya. Kalau dia sudah berubah menjadi lebih baik ya, terserah kamu mau nerima dia lagi atau enggak. Karena kalau dia berubah kan itu bisa terlihat ya dari actionnya ke kamu. Oke, kita lihat lagi. Sebelumnya kita lihat dulu angka yang relate ya, yang nyambung atau berkaitan dengan kalian. Bisa tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything ya. Ini ada angka 3, ada 7, ada 10, ada 2, ada 4, ada 9, ada, oke dibongkar dulu. 25, 16, ada 2 tadi udah ya, ini 2 lagi, wah 2-nya dominan ya. Ada anak kedua mungkin, atau dijadikan yang kedua. 15, oke. Ada 6, and then 12, 9, sudah ya. Oke, ada 1, 3. Oke, 3 muncul lagi. Mungkin ada anak ketiga atau cinta segitiga. Oke, jumping. Nah, ini ada alergi. Oke. Di antara kalian mungkin ada yang alergi ya, alergi kulit kah? Alergi makanan. Bisa kayak gatal-gatal gitu kulitnya ya, atau memang ya dua-duanya memang kayak alergi gitu, gatal-gatal. Bisa kalau ada debu dikit aja langsung flu ya kan. Atau alergi apalah ya, anything. Alergi nggak punya duit juga bisa. Kalau nggak ada duit itu kayaknya wah ya cari duitnya gitu. Bisa aja memang ada yang pekerja keras ya. Oke, ini ada transport. Mungkin ada yang bergerak di transportasi, bisa transportasi darat, laut, udara, bisa tentang ada yang berkaitan bersama pesawat, kapal, motor, mobil, otomotif, teknisi, anything ya. Atau kalian pernah naik kendaraan bareng, naik motor bareng, naik mobil bareng. Bisa juga ya kalau dia naik motor dia teringat kamu. Biasanya kamu yang dibonceng, sekarang nggak ada, sedih banget. Ini ada pohon ya, pohon, mungkin ada yang berkaitan dengan pohon. Pohon itu bisa bercerita tentang pertumbuhan ya, dari akar, batang, ke daun. Jadi hubungan ini tuh sebenarnya membawa pertumbuhan jiwa bagi kamu menjadi spiritual ya.
mau ini jenis apalah, mau ini karmik lah, mau ini twin flame, mau ini soulmate, yang jelas kamu menjadi lebih baik sejak kenal orang ini, meskipun ada yang berakhir tragis gitu ya. Tragis. Dan perlu kamu ketahui juga, sejak dia kehilangan kamu, dia pun bertumbuh menjadi lebih baik ya. Atau ya memang ini ada yang mirror gitu. Berbicara pohon juga tentang, mungkin kalian pernah melewati banyak pohon, kalau kemana gitu pergi bareng, atau pernah jalan bareng, naik kendaraan bareng, melewati pohon atau apa ya, anything sejenis itulah. Oke. Ini ada tanda positif dan negatif ya. Jadi kamu sama dia itu energinya tarik menarik, karena ada energi yang positif, ada energi yang negatif. So energi positif sama negatif kan tarik menarik gitu. Ini ada red itu merah ya. Berbicara tentang merah, mungkin ada yang suka warna merah, atau ada yang pernah pakai atau pernah kasih barang warna merah atau apa, anything. Ada sesuatu tentang merah yang berkesan. Bisa juga kalau merah itu kan di lampu tandanya berhenti ya. Jadi sekarang memang kalian berhenti, atau memang kayak gini dulu lah hubungan ini gitu. Koneksi ini memang kayak gini dulu, memang berhenti kayak gitu, tapi bukan berarti berhenti selamanya, bisa aja lanjut gitu ya, bagi yang mau aja gitu. And then ada law itu tentang hukum ya, mungkin ada yang berkaitan dengan hukum, bisa tentang ada yang sekolah atau kerjaannya berkaitan dengan hukum, bisa juga di sini ada tentang orang yang berkasus atau ya berhubungan dengan hukum. Bisa juga yang punya legalitas hukum, bisa legalitas pernikahan, bisa legalitas perceraian, mungkin ada yang punya legalitas gitu. And then ada dream ya, dream itu kan mimpi, jadi kalian mungkin ada yang bermimpi tentang dia, atau dia sering datang ke mimpi kamu, bisa juga dia yang sering memimpikan kamu, atau ya kalian punya mimpi bersama gitu ya, anything. Aduh, di shuffle dulu. Nah, keluar. Ini ada story. Oke, berbicara tentang story adalah cerita. Ini artinya luas ya, seluas samudra. Jadi story bisa tentang sudah banyak cerita yang kalian lalui, atau kalian memang sudah pernah cerita satu sama lain, sudah pernah curhat, atau ya kamu tuh kayak teman cerita lah buat dia, atau udah banyak yang diceritakan tentang kamu. Bisa juga ada hal tentang story itu kan kalau di medsos, di sosmed itu kan status ya, mungkin dia sering lihat story kamu, atau kamu sering bikin story untuk dia. Ya anything ya, mungkin ada juga yang berkonflik karena story, jadi gue gak seneng sama story lo, jadi gue blokir lo. Atau gue hapus akun gue ngerasa ya kayak nggak enak aja sih ngeliat story lo gitu. Atau memang ada yang lihat story kamu diam-diam, ya dia sembunyi-sembunyi aja sih lihat story kamu tanpa ketahuan. Bisa juga ya, kalau dia sudah tidak terhubung sama kamu, dia kehilangan kamu dan merasa kangen juga sih lihat story kamu gitu. Oke, and the last adalah huruf. Oke, kita lihat, mungkin diantara kalian namanya ada huruf ini. Oke, ada huruf Q. Ada huruf G. Nah, huruf G. Oke. Ini ada X ya. Jadi kalau X ya ini mungkin past life, orang masa lalu, mantan pasangan, mantan gebetan, mantan rekan kerja, mantan rekan belajar, anything. And then ada M. Nah, M. Oke, ada P.
Kesusun dulu ya. Kesusun dulu. Ini ada huruf B. Oke. Ada huruf H. Nah, nih. H. Hahaha. Tawa aja. Iya sih, biar nggak ngantuk guys. Ini ada N. Ada Y. Oke. Ada S. Ada U. Ini ada huruf U lagi. Oke. Ada huruf R. L. Ada A. Satu lagi. I. Ada huruf I. Huruf I ya. Jadi ini ada huruf. Aku review lagi ya. Aku ulang. Ada huruf Q, G, X, M, P, B, H, N, Y, S, U, R, A, I. Oke, jadi itu ya kak. Aku rasa inilah channel reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.